Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiningsih Satriono. Di video ini saya akan menceritakan sedikit kisah saya saat di bangku SMA. Semoga teman-teman dapat menyimak apa yang saya bicarakan pada video ini. Saat aku SMK, aku mengambil jurusan tata busana, dan itu bukan keinginanku tetapi orang tuaku. Lebih tepatnya, aku disuruh menekuni jurusan tata busana tersebut karena ibuku seorang penjahit. Jadi aku disuruh untuk melanjutkan pekerjaan ibuku. Tapi dari hatiku yang paling dalam, aku tidak menginginkan jurusan ini sama sekali. Sebelum masuk SMK, aku sudah pandai menjahit karena sering melihat ibuku melakukannya. Tapi aku tidak ingin menjadi penjahit seperti ibuku. Walaupun kata orang penjahit memiliki banyak uang, tetapi menurutku tidak. Oleh sebab itu, saat aku duduk di bangku SMA pada kelas 10, aku masih mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetapi aku jarang masuk kelas dan telat membayar uang sekolah atau SPP. Sehingga aku mendapatkan surat panggilan orang tua. Yang pertama. Itu terjadi pada kelas 10 semester 2. Aku disuruh membawa kedua orang tuaku ke sekolah, tapi aku tidak membawanya karena aku takut dimarahi. Dan akhirnya aku membawa kakak sepupuku, walaupun awalnya guruku tidak terima karena bukan orang tuaku yang datang. Tapi akhirnya diterima karena aku memohon kepada guru tersebut agar memberi keringanan. Dan saat kelas 11, aku semakin jarang masuk sekolah. Dari rumah aku berangkat tapi tidak sampai ke sekolah. Karena pada kelas 11 sudah mulai banyak praktek menjahit, dan di kelas 11 ini aku sama sekali tidak mengerjakan tugas praktek. Tapi kalau tugas yang berbentuk tulisan masih aku kerjakan dengan senang hati. Walaupun sebenarnya tidak. Aku tidak mengerjakan tugas praktekku, tapi aku mengerjakan tugas praktek temanku agar aku dapat uang. Seperti saat ada praktek pembuatan daster, aku tidak mengerjakan punyaku, dan aku membuat pengumuman di grup, kalau nggak bisa ngerjakan kasih ke aku ya, kalau harga urusan belakangan. Aku sering melakukan itu agar dapat pemasukan selain dari orang tuaku. Tetapi orang tuaku sangat marah saat aku melakukan hal itu, karena aku tidak mementingkan diriku sendiri. Tapi lama-kelamaan orang tuaku memakluminya, karena mungkin pemikiranku yang di bawah rata-rata. Dan di kelas 11, aku menjadi bendahara di salah satu organisasi yang ada di sekolahku. Sehingga aku sering dipanggil kepala sekolah untuk mengutip uang iuran organisasi yang dibayar setiap bulan. Dan ini yang aku jadikan sebagai jalan ninja untuk tidak masuk kelas. Sehingga aku mendapatkan surat panggilanku yang kedua. Karena sering cabut, sering tidak masuk kelas, tidak membayar uang sekolah, dan melawan guru. Aku berniat untuk tidak memberitahu kedua orang tuaku tentang surat panggilan tersebut. Tapi pada suatu malam, adikku mengambil sesuatu dari dalam tasku dan menemukan surat, dan langsung diberikan kepada orang tuaku. Dan malam itu juga aku dimarahi. Sebenarnya lebih ke nasihat, bukan marah. Aku ditanya kenapa nggak masuk, kenapa nggak dibilang pas ada tugas praktek biar bahannya dibeli. Terus pas berangkat dari rumah kemana, kenapa nggak sampai sekolah. Dan besoknya ibuku datang ke sekolah untuk menghadiri undangan yang tidak diinginkan tersebut. Dan pada kelas 12 aku menjadi sedikit lebih baik. Kalau saat kelas 11 aku cabut dari sekolah, dan di kelas 12 aku tidak pernah melakukannya lagi. Aku tetap datang ke sekolah walaupun tidak masuk kelas. Jika aku merasa gurunya tidak menyenangkan, aku akan keluar dari ruangan dan pergi ke kantin atau ke musola. Bahkan, bukan untuk sholat tapi untuk tidur. Tenang, abis tidur aku sholat kok.
Pada suatu hari aku ketahuan memanjat pagar oleh guru agama. Dan itu tidak terjadi dalam sekali, tapi 3 kali. Dan mungkin karena kesabaran guru tersebut sudah habis, aku dipanggil dan diancam nilaiku di bawah rata-rata. Kalau tidak, aku harus melakukan praktek sholat jenazah. Yang tidak aku lakukan saat kelas 11. Tapi aku memohon kepada guruku agar diberi keringanan, karena aku tidak bisa melakukan sholat jenazah. Dan guru tersebut menyarankan kepada wali kelasku agar memberikan surat panggilan kepadaku. Dan ini adalah surat panggilan yang ketiga. Aku meminta keringanan tapi malah diberatkan. Dan ini sudah hampir mendekati ujian kompetensi kejuruan atau UKK. Alhamdulillah nggak sampai di DO. Karena kalau sampai di DO bisa nggak lulus. Dan pesan yang dapat diambil dalam ceritaku ini adalah jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, jangan melawan guru dan orang tua. Jika tidak suka kepada sesuatu, cobalah untuk sedikit menekuninya sebelum kamu menyesal. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya ceritakan dari kisah saya semasa SMK. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.